Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rina. Kali ini, Ibu akan membahas materi tematik kelas 3, tema 5 semester 2 pada pembelajaran ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel SD Panca Bakti. Untuk materi hari ini, yang pertama, mengenal bilangan pecahan melalui benda-benda di sekitar. Yang kedua, menentukan kosakata berkaitan dengan cuaca. Dan yang ketiga adalah menyanyi memperhatikan pola irama. Nah, sekarang coba perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Hari ini, teman-teman Wayan akan belajar ke rumah Wayan. Ada 5 anak yang ikut belajar kelompok. Mereka akan mengerjakan tugas matematika. Ibu Wayan telah memberikan mereka makanan ringan. Ada wafer, jelly, dan sosis. Nah, di dalam satu bungkus wafer ada 10 bungkus wafer. Masing-masing anak mengambil 2. Dapat dikatakan setiap anak mendapat bagian 2/10 bagian wafer. Nah, jika ditulis dalam bentuk lambang bilangan menjadi 2/10. Nah, dari mana 2? 2 ini merupakan hasil dari pembagian wafer karena setiap anak mendapatkan 2 wafer. Sedangkan 10 merupakan keseluruhan bungkus wafer. Nah, selain diberikan wafer, teman-teman Wayan juga diberikan jelly. Ada 25 jelly. Setiap anak mendapat bagian 5 jelly. Dapat dikatakan setiap anak mendapat bagian 5/25 bagian jelly. Nah, jika ditulis dalam bentuk lambang bilangan menjadi 5/25, di mana 5 ini merupakan bagian jelly yang didapatkan oleh per anak, sedangkan 25 merupakan keseluruhan jelly. Nah, teman Wayan juga mendapatkan sosis. Dalam satu toples ada 20 sosis. Setiap anak mendapat 4 buah sosis. Dapat dikatakan setiap anak mendapat 4/20. Jika ditulis dalam bentuk lambang bilangan menjadi 4/20. Di mana 4 merupakan bagian sosis yang didapatkan anak, sedangkan 20 merupakan keseluruhan sosis yang ada di dalam toples. Nah, semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu persegi panjang yang dibagi menjadi 6 buah. Nah, di mana pembilangnya itu terdiri dari 1 dan penyebutnya adalah 6. Dibaca 1/6 atau 1/6. Kenapa demikian? Karena yang diarsirnya hanya 1 bagian dari 6 bagian. Nah, yang diarsirnya yang mana nih? Yang diarsirnya itu yang berwarna pink atau keungu-unguan. Nah, kemudian contoh yang kedua ada sebuah lingkaran nih. Lingkarannya dibagi 8. Yang diarsirnya ada 3. Jadi bisa dibaca 3/8. Karena memang yang diarsirnya hanya 3 dari 8 bagian. Nah, 3 di sini disebut pembilang dan 8 merupakan penyebutnya. Nah, tadi kan ada bilangan seperti 4/20. Nah, apa sih yang disebut 4 dan 20? Nah, jika kita ibaratkan 4 itu A dan 20 itu B, nah maka kita bisa membacanya bahwa 4 itu atau A itu sama dengan pembilang, yang itu letaknya terdiri di atas. Nah, kalau misalkan 20 atau kita lambangkan menjadi B, itu disebut dengan
penyebut. Letaknya itu terdapat di bawah. Nah, cara membacanya adalah pembilang per penyebut, di mana 4 merupakan pembilang dan 20 merupakan penyebut, atau bisa dilambangkan A per B. A pembilang, B penyebut. Jika kalian sudah memahaminya, coba kalian sekarang isi tabel 1.4 lambang bilangan pecahan pada halaman 24. Cara mengisinya adalah tinggal kalian isi pembilang angkanya berapa, penyebut angkanya berapa, kemudian dibacanya itu apa. Contoh nomor 1. Berarti pembilangnya itu adalah angka 3, penyebutnya angka 5, dibacanya 3/5. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk halaman 25, kita tinggal membuat nilai pecahannya saja. Jadi 2 posisinya berarti di atas per 7 di bawah, maka dibacanya 2/7. Nah, tahukah kalian ketika Wayan dan teman-temannya baru saja selesai mengerjakan tugas matematika, ternyata di luar hujan masih turun rintik-rintik. Nah, sambil menunggu hujan reda, mereka menikmati makanan yang disajikan Ibu Wayan. Kemudian, mereka membaca majalah anak. Melanie dan teman-teman yang lain membaca majalah itu sebagai hiburan dan penambah wawasan. Nah, Melanie membaca sebuah dongeng tentang angin dan matahari. Sekarang kita coba ikut membaca bersama Melanie ya. Judulnya Sang Angin dan Matahari. Hari masih pagi. Angin dan matahari berdebat tentang siapa yang lebih kuat di antara mereka. Aku yang paling hebat di antara kalian. Lihatlah, aku bisa meniup semua awan yang terbang di langit, kata sang angin sambil meniup sekumpulan awan hitam yang tengah berarak di langit. Mendengar kesombongan sang angin, matahari tertawa keras. Hahaha, kalau cuma seperti itu kemampuanmu, jangan sombong dulu. Aku jelas lebih hebat darimu. Aku bahkan bisa memanaskan air laut di bumi sehingga menguap ke langit dan berubah menjadi awan. Seru matahari tak mau kalah. Pada saat mereka sedang berdebat, lewatlah seorang pemuda dengan memakai jaket tebal karena kedinginan. Angin lalu berkata, "Aku dapat ide. Siapa di antara kita yang bisa melepas jaket yang dipakai pemuda itu, dialah yang menjadi pemenang." Matahari setuju. Angin yang memiliki ide tersebut mendapat kesempatan pertama untuk membuktikan kehebatannya. Ia meniup berbagai arah dengan seluruh kekuatannya. Tujuannya agar jaket yang dikenakan pemuda itu lepas dari tubuhnya. Namun ternyata semakin keras angin meniup, semakin dingin yang dirasakan pemuda itu dan ia semakin merapatkan jaketnya. Sang angin kelelahan karena kehabisan tenaga. Giliran matahari mencoba kekuatannya. Matahari keluar dari balik awan dan mulai menyinari bumi. Pemuda itu merasakan tubuhnya hangat dan lama-lama merasa berkeringat karena panas yang dikeluarkan matahari. Lama-lama pemuda itu melepas jaketnya karena merasa kegerahan. Angin merasa tidak percaya matahari mampu memenangkan perlombaan itu dengan sangat mudah. Ia akhirnya mengakui kehebatan matahari. Sang angin merasa malu karena merasa sudah bersikap sombong. Ia meminta maaf kepada matahari dan berjanji akan menjadi teman yang baik dan tidak sombong lagi. Nah, berdasarkan cerita tersebut, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, karena seperti pepatah, di atas langit masih ada langit. Jadi jangan pernah sombong ya, karena sombong itu tidak baik. Nah, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan berdasarkan isi cerita pada halaman 27.
Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, sekarang kita menyanyi ya, tapi dengan memperhatikan pola irama. Berikut akan Ibu lampirkan video yang berjudul Awan Hitam. Kalian coba ikut bernyanyi ya bersama. Sebelumnya, Ibu akhiri dulu pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar di rumah dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas.